Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang masalah fungsi integral. Dalam penerapannya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang masalah integral terapan untuk ekonomi dan bisnis. Jadi kita belajar turunan fungsi x kuadrat plus x plus 3x, itu fungsinya salah satunya untuk mempelajari fungsi produksi. Turunan itu juga berfungsi dalam ekonomi, dalam penerapannya. Dalam penerapannya, fungsi integral itu digunakan untuk fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi utilitas, fungsi produksi, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Nah, fungsi biaya kita ketahui bahwa fungsi biaya itu adalah total cost terhadap fungsi X. Nah, ini bisa ditulis TC ya. TC, total cost ya. Jadi total cost itu adalah fungsi di mana Q ini adalah input. Kita ketahui bahwa total produksi bukan hanya Q saja, atau Q ini adalah kuantitas barang. Nah, kuantitas barang ini dihasilkan oleh fungsi produksi adalah Q itu bisa tanah, bisa modal, bisa labor, dan lain-lain. Biaya marginal itu adalah turunan dari TC, turunan atau derivatif dari total cost terhadap Q, kuantitas. Dalam rumus umum, marginal cost adalah delta total cost dikurangi delta Q, jumlah ya. Ini rumus ya. Delta TC itu adalah total cost dikurangi total cost 1 dibagi Q2 kurangi Q1, seperti itu ya. Marginal adalah biaya tambahan. Apa sih biaya tambahan itu? Untuk apa sih? Saya buatkan contoh. Petani punya lahan itu 1 hektar, ditanami mangga. Saat panen itu dia memakai jasa 5 orang dalam satu hari menghasilkan 10 kuintal. Pada saat permintaan meningkat, maka 5 orang untuk memetik mangga dalam sehari dibutuhkan 1 kuintal, itu menghasilkan 1 kuintal ini dirasa kurang, sehingga dia membutuhkan lagi sebanyak 10, dengan total 10 orang. Berarti apa? Berarti bertambah 5 orang. Dalam satu hari 10 orang ini menghasilkan 20 kuintal.
Nah, biaya tambahan ya, biaya tambahan inilah dinamakan marginal cost untuk menambah sekitar 10 kuintal. Jadi 5 MC nya ini adalah membutuhkan 5 untuk memproduksi 10 kW kuintal tambahan mangga. Itu yang dimaksud dengan biaya marginal. Tapi dalam matematis itu sangat gampang untuk diketahui sama dengan total cost ya. Ditanya berapa MC-nya, nah, maka jawabannya adalah turunan TC sama dengan marginal cost ya. Dan sebaliknya ya, jika diketahui itu adalah MC ya, ditanya berapa total costnya, maka jawabannya adalah integral dari MC sama dengan TC. Seperti itu. Contoh kasus, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC ya, 3 Q kuadrat min 6X plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata kita ketahui bahwa biaya rata-rata itu adalah total cost dibagi kuantitas ya. Itu biaya rata-rata untuk melihat berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan Q. Itu biaya rata-rata per biji ya. Nah, biaya totalnya adalah TC sama dengan integral MC, dimana MC nya itu adalah 3 Q kuadrat min 6X plus 4. Nah, hasilnya integral, ingat integral itu adalah, kita jabarkan ya, 3 per N plus 1 Q 2 plus 1. Nah, N nya berapa? 2, jadi 3 per 3 Q 3 sama dengan, atau hasilnya 3 pangkat Q pangkat 3 ya, Q pangkat 3 6 Q ya, 6 Q 6, N nya berapa? 1 ya, 1 tambah 1 Q 1 tambah 1 Q ini maksudnya pangkat 1, nggak usah ditulis pangkat 1 nya. Maka hasilnya adalah 3 X pangkat 2 Q pangkat 2 sama ya, 4 tambahkan X saja, jangan lupa K ini wajib ya, wajib. Nah, karena K itu adalah biaya tetap konstanta. Nah, jadi kalau kita buat, nah ini adalah A, ini adalah B, A ini adalah konstanta atau biaya tetap. Ya, berapapun hasilnya kamu buat barang maupun jasa ya, biaya tetapnya ini ada wajib. Biaya tetap itu apa ya, entah tanah, gedung maupun mesin, alat, ya tetap harus kita beli ya. Ya, jadi apa hasilnya? Nah, TC adalah Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 4 Q plus K. Nah, biar rata-ratanya adalah ya, C total cost per Q, ya dibagi saja. Dibagi saja.
ini hasilnya. Q pangkat 3 bagi Q, hasilnya adalah Q pangkat 2. 3 Q pangkat 2. Lanjutnya ya, gampang. Lanjut, fungsi penerimaan, utilitas, revenue ya. Penerimaan total itu TR, bisa ditulis TR. Penerimaan marginal revenue. Kita tahu penerimaan atau penerimaan. Ya, diperhatikan. Kalau total revenue itu fungsinya adalah ya, total revenue itu adalah pendapatan atau total pendapatan ya. Total pendapatan ini rumus umumnya adalah TR sama dengan P kali Q. Jadi harga setiap barang maupun jasa. Nah, MR ya, kalau MR itu gampang saja. Berapa? Nah, MR itu adalah total revenue, jadi ya delta TR per delta Q. Nah, jadi marginal revenue itu bisa dilihat kalau kita kira-kira nambah 5 orang, itu kita untung berapa kira-kira? Ya tinggal saja. Total revenue-nya pendapatan kedua ya, setelah adanya penambahan dikurangi TR 1, nah, dimana jumlah jumlah Q2 kurangi Q1. Ya, itu saja gampangnya, hampir sama ya. Contoh kasus, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya adalah 16 min ya, sama saja, diintegralkan. Nah, ini fungsi dari MR. Masukkan aja. Jadi penerimaan rata-rata ya tetap saja total revenue bagi Q. Hasilnya apa? 16 Q min 2X pangkat 2 bagi Q. Hasilnya berapa ya? Coret-coret. Ini maksudnya ya. Kuadrat coret ya, berapa? 16 2 X gitu aja.
Utilitas itu apa? Utilitas itu apa kalau bahasanya? Utilitas itu kegunaan atau manfaat ya. Utilitas itu lebih ke kegunaan, sama ya rumusnya, lebih ke sana. Sama. Fungsi produksi pun juga sama. Nah, produk total sama saja. Nah, ini fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi C dan tabungan S dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional. Maksudnya apa? Y ini adalah C plus S ya, kalau dalam ilmu makro punyanya Keynes ya, dimana Y ini akan bertambah ya, jika consumption-nya dan savingnya itu juga bertambah, itu pasti ya. Lo ini sudah dijelaskan. Nah, intinya itu. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah integral dari marginal propensity to consume atau marginal propensity to save. Garis tata pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption dan autonomous saving. Sama ya. Ini rumusnya. Nah, rumusnya itu MPC min A. Kalau saving itu min A ya. Masukkan saja 0,8 plus 30 miliar. Kalau saving itu min ya, karena konstantanya ini adalah min. Nah, rumusnya integral tertentu ya, sudah ditentukan ya. Jika ingin mengetahui hasil integrasi antara X A dan X B, di mana A maka X dapat substitusi dengan nilai A dan B sehingga ruas karena persamaan menjadi ya, contoh ini barbas ya, di mana fungsi X memiliki batas A dasar dan tingginya sekian, maka rumusnya adalah FB kurangi FA.
itu batasannya. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva. Jadi integral tertentu ini ya digunakan untuk menghitung luas area dengan sumbu horizontal min X dan menghitung luas area yang terletak antara dua kurva. Andaikan kita memiliki dua buah kurva Y1 dan Y2 di mana Fx, maka luas area antara kedua kurva ini untuk rentang wilayah A dan B ya, adalah, nah ini seperti ini. Ini diketahui fungsi G X kurang Fx ya, di mana G dx ini batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B, maka dikurangi ya. Jadi ini delta X. Jadi gambarnya seperti ini. Y1 ini adalah ini batasannya, batas atasnya ini. Kata-kata integral tertentu ya. Untuk A lebih kecil daripada C lebih kecil daripada B, itu berlaku. Contoh, jika batas bawah satu integral tertentu itu adalah 2 dan atas adalah 5, maka fungsi X ya, bisa dilihat integralnya itu adalah, ingat ya, X pangkat 5 bagi 5. Jadi 1/5 X2 min 2. Jadi bisa ditulis X ya, ini hasilnya. Ini hasilnya batas atas, ini hasilnya batas bawah. Batas bawah. X pangkat 5. Jadi X pangkat 5. X 2 pangkat 5, hasilnya ini. Itu saja dan seterusnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh kok bisa per 5 Pak? Nah, ingat, rumus integral itu adalah integral itu adalah 1/n min plus 1. N nya adalah ini ya, X 4 plus 1. Jadi apa? 1/5 X pangkat 5, hasilnya ini. Nah, atau bisa ditulis juga, nah, ini kali ini, jadi X pangkat 5/5. Nah, tapi lebih mudah dikeluarkan. 1/5 X nah, pangkat 5, batas atasnya 5 dan bawah atasnya adalah 2 gitu. Nah, lanjutnya yaitu penerapan ekonomi ya, surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan FQ ya, terhadap jumlah barang yang akan dibeli pada harga tertentu. Ya, berdasarkan surplus konsumen ya, itu berdasarkan QE dan PE. PE ini adalah jumlah barang pada titik equilibrium. Ingat, titik equilibrium adalah di mana ini adalah penawaran, di mana ini adalah ini adalah kuantitas. Maaf sebentar.
dimana ini adalah supply, dimana ini adalah demand. Nah, titik inilah yang dinamakan titik equilibrium. Nah, dimana pada jumlah Q tertentu dan pada jumlah harga tertentu inilah yang dinamakan equilibrium. Nah, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 4X min 0,003P. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah tinggi dulu. Nah, jawab. Ini tinggal masukkan saja, maka ditemukan. Nah, jadi ingat PE itu posnya di sini, sedangkan QE itu ada di atas. Surplus produsen. Nah, surplus produsen itu juga sama saja, dimana surplus produsen itu P-nya di atas, P-nya 0. Ya, masukkan saja. Nah, surplus produsen itu jika nilainya 0 ini dengan tingkat harga tertentu ini berapa gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Doa selesai.